Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla, lillahi ta'ala. Kita lanjutkan kembali kajian kitab As-Sirat Al-Mustaqim karya Imam Al-Harari rahmatullahi alaih. Sebelumnya telah kita sebutkan bahwa ada sekelompok orang yang mengingkari perkataan Allah maujud dengan alasan bahwa kata tersebut mengikuti pola atau wazan maf'ul. Jadi nanti kata mereka dikenai pekerjaan orang lain. Kita jawab dan kita jelaskan kemarin bahwa pola maf'ul itu kadang digunakan, kadang diucapkan, kadang disebutkan untuk yang tidak dikenai perbuatan orang lain. Seperti ketika kita mengatakan Allah ma'bud, kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan maksudnya kita mengenai perbuatan kita ini mengenai Allah. Dan kemarin juga kita sebutkan bahwa mereka ini yang mengingkari hal tersebut mengira bahwa mereka mempunyai keahlian dalam ilmu bahasa Arab, namun padahal mereka ini bukan demikian. Mereka jauh dari tingkatan tersebut. Nah, akan kita lanjutkan kembali beberapa kutipan dari para ulama ahli bahasa yang menyebutkan, menegaskan bahwa boleh kita menyebut Allah maujud. Nah, kita baca di sini. Qala al-Lughawiyul Kabir, seperti yang disebutkan oleh guru kita Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari. Qala al-Lughawiyul Kabir syarihul qamus az-Zabidi fi syarhil ihya ma nassuh wal bari'u ta'ala mawjudun fasahha ayyura. Wa qala al-Fayyumi al-Lughawi sahibul misbah al-mawjudu khilaful ma'dum. Jadi di sini ada kutipan dari salah seorang pakar bahasa Al-Lughawi Al-Kabir yang agung, yang besar, syarihul qamus. Beliau ini adalah ulama yang mensyarahi, menjelaskan kitab Al-Qamus Az-Zabidi. Jadi beliau adalah Az-Zabidi. Jadi Murtada, beliau bernama Muhammad Murtada Az-Zabidi, seorang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Baginda Husain. Jadi beliau ini seorang Husaini. Fi Syarhil Ihya, dalam kitab beliau Syarah Ihya Ulumuddin, manasuhu yang redaksinya adalah wal bari'u ta'ala mawjudun fasahha ayyura. Jadi wal bari', Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, ini maha suci. Mawjudun, Allah ada, fasahha ayyura. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sah untuk dilihat. Dalam ungkapan ini kita bisa mengambil dua hal. Di antaranya adalah bolehnya penyebutan maujud bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga bantahan terhadap kelompok Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah tidak dilihat. Kemudian waqala al-Fayyumi al-Lughawi, al-Fayyumi di sini Ahmad ibn Muhammad al-Hamdani al-Fayyumi, pengarang kitab Al-Misbah Al-Munir, ya, seorang pakar bahasa, ya. Fil Misbah, dalam kitab Al-Misbah Al-Munir, beliau mengatakan al-mawjudu khilaful ma'dum. Jadi kata mawjud yang maknanya ada adalah lawan kata dari al-ma'dum, dan al-adam yastahilu 'ala Allah. Tidak ada itu mustahil bagi Allah, oleh karenanya Allah dikatakan mawjud. Tapi ya seperti yang disebutkan kemarin, bahwasanya adanya Allah ini tanpa permulaan, tanpa penghabisan, tanpa dilalui masa dan waktu, dan tanpa butuh kepada tempat. Jadi inilah yang kita pegangi, perkataan para ulama, bukan pengingkaran orang-orang yang tidak mempunyai keahlian sama sekali di bidang bahasa. Sifat berikutnya yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-qidam. Kita lanjutkan di sini perkataan musannif rahimahullah. Al-qidam yajibu lillahi al-qidam bima'na al-azaliyah la bima'na taqadumil ahdi waz zaman, li'anna lafzul qadim wal azali idza utliqa 'ala Allah kana al-ma'na annahu la bidayata liwujudih
Fayuqalu Allahu azali, Allahu qadim. Wa idza utliqa 'alal makhluq kana bima'na taqadumil ahdi waz zaman. Qala Allah Ta'ala fil qamar hatta 'ada kal urjunil qadim. Wa qala sahibul qamus al-Fairuzabadi al-Haramani bina'ani azaliyani bi Misr. Wa amma burhanu qidamihi ta'ala fahuwa annahu law lam yakun qadiman lalazima huduthuh fayaftaqiru ila muhdithin fayalzamu ad-dawru aw at-tasalsul wa kullu minhuma muhal fathabata anna huduthahu ta'ala muhal wa qidamahu thabit. Jadi sifat berikutnya adalah al-qidam, keberadaan Allah yang tanpa permulaan. Yajibu lillahil qidam, jadi wajib al-qidam ini sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Bima'nal azaliyah, dengan pengertian ada tanpa permulaan. La bima'na taqadumil ahdi waz zaman, bukan dengan makna lama atau terdahulu dari segi masa dan waktu. Jadi bukan itu yang dimaksud. Li'anna lafzul qadim wal azali idza utliqa 'ala Allah, karena lafal qadim atau lafal azali apabila disebutkan digunakan untuk Allah, maka maknanya adalah tidak ada permulaan bagi adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bima kanal ma'na annahu la bidayata liwujudihi. Jadi maknanya ini bahwa Allah ada tanpa permulaan. Fayuqal, jadi dikatakan Allah azali, Allah qadim. Maknanya sama ini, Allah ada tanpa permulaan. Wa idza utliqa 'alal makhluq, adapun apabila disebutkan digunakan untuk makhluk. Jadi utliqa, dua kata ini azali qadim digunakan untuk makhluk, kana bima'na taqadumil ahdi waz zaman, maka maknanya adalah dilalui oleh masa dan waktu, terdahulu dari segi masa dan waktu. Qala Allah Ta'ala fil qamar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam menyifati bulan di surat Yasin ayat 39, hatta 'adakal urjunil qadim, hatta 'adakal urjunil qadim. Jadi menyifati bulan, bahwa bulan itu akhirnya apa? Dia kembali ke tempat peredarannya yang terakhir. Jadi bulan itu awalnya muncul sedikit, kemudian semakin kelihatan, semakin bertambah besar, kemudian akhirnya menjadi bulan sempurna atau bulan purnama. Kemudian berkurang, kemudian kembali ke posisi awalnya. Jadi disebutkan di sini hatta 'ada kal urjunil qadim, yaitu kembali ke tempat peredaran yang terakhir, sebagaimana bentuk tandan yang sudah tua. Jadi al-urjun ini tandan, ya, bagian di pohon kurma. Al-qadim yang sudah tua, itu sudah dilalui oleh masa yang lama. Di sini kata qadim disifatkan kepada makhluk, namun pengertiannya bukan ada tanpa permulaan, tetapi maknanya adalah dilalui oleh masa yang lama. Faidan, dalam Al-Quran disebutkan hatta 'ada kal urjunil qadim. Jadi bulan itu kembali ke peredaran yang terakhir, ya, seperti bentuk tandan yang sudah menua, yang dilalui oleh masa yang lama. Begitu juga disebutkan dalam perkataan orang Arab, sebagaimana di sini dikutip oleh pengarang kitab Al-Qamus, yaitu Al-Fairuzabadi. Wa qala sahibul qamus, jadi pengarang kitab Al-Qamus Al-Muhit, Al-Fairuzabadi, beliau adalah Al-Fairuzabadi, beliau mengatakan Al-Haramani bina'ani azaliyani bi Misr. Jadi dua piramid, ya, adalah bangunan yang kuno yang dilalui oleh masa yang lama di Mesir. Al-Haramani, dua piramid, ya. Bina'ani adalah dua bangunan. Azaliyani yang lama, yang kuno, di Mesir, yang ada di Mesir. Jadi boleh dikatakan azali, boleh dikatakan qadim kepada makhluk, namun bukan dengan makna dan pengertian yang disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau Allah adanya tanpa permulaan, apabila dikatakan kepada makhluk, maka pengertiannya adalah bahwa makhluk tersebut sudah dilalui oleh masa yang lama. Kemudian di sini di akhir pembahasan mengenai sifat qidam ini, pengarang rahimahullah ingin menyebutkan bukti secara akal bahwa Allah ada tanpa permulaan, ya, yaitu beliau mengatakan wa amma burhanu qidamihi ta'ala. Jadi adapun dalil qidamnya Allah Subhanahu wa taala, fa huwa annahu law lam yakun qadiman, adalah seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak qadim, ya, la lazima hudutsuhu, maka mestilah Allah itu baharu. Jadi kalau tidak dikatakan qadim berarti apa? Baharu. Fa yaftaqiru ila muhditsin, dan seandainya demikian, dan ini mustahil, seandainya Allah ini hadis, ya, seandainya Allah ini baharu, maka tentu butuh kepada yang menjadikannya, yang mengadakannya. Failzamud dauru awit tasalsul, maka ini akan memberlakukan ad-daur dan tasalsul. Apa yang dimaksud dengan ad-daur wa tasalsul? Jadi ad-daur ini adalah bergantungnya keberadaan sesuatu kepada sesuatu yang lain sebelumnya, yang keberadaannya ini juga bergantung kepada sesuatu yang pertama tadi. Ini namanya daur, muter. Jadi bergantungnya keberadaan sesuatu kepada sesuatu yang lain yang sebelumnya, yang keberadaannya ini juga bergantung kepada sesuatu yang pertama tadi. Makanya daur ini suatu kalimat dalam bahasa Arab punya makna, istilah seperti ini juga punya makna secara bahasa terjemahkan perputaran, itu namanya daur. Lah ini mustahil. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah adanya tanpa permulaan, tidak ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah tidak demikian, berarti Allah hadis, butuh kepada yang menjadikannya. Lah yang menjadikannya itu butuh kepada yang menjadikannya. Kalau seandainya diputar kembali kepada Allah yang menciptakan, berarti ini akan menjadikan daur, yang tadi definisinya sudah kita sebutkan. Atau at-tasalsul. Apa itu at-tasalsul? Hampir sama maknanya dengan daur. Jadi bergantungnya keberadaan sesuatu kepada sesuatu yang lain sebelumnya, yang keberadaannya ini juga bergantung kepada sesuatu sebelumnya, dan begitu seterusnya, tanpa ada pangkalnya, tanpa ada habisnya, tanpa ada permulaannya. Dan ini juga mustahil, tidak bisa diterima oleh akal. Makanya di sini pengarang mengatakan wa kullum minhuma muhal. Jadi keduanya ini adalah sesuatu yang mustahil. Jadi daur mustahil, kemudian tasalsul juga mustahil. Oleh karenanya wajib harus diterima oleh akal bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adanya tanpa permulaan. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala tanpa permulaan ini adalah sesuatu yang pasti diterima oleh akal dan harus diyakini oleh setiap orang Islam. Jadi itu adalah pembahasan mengenai sifat qadimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita yakini bahwasanya Allah qadim, ada tanpa permulaan, tanpa butuh kepada tempat, tanpa butuh kepada waktu, dan tanpa dilalui oleh masa dan juga waktu. Jadi tidak dikatakan Allah qadim dengan pengertian yang berlaku bagi makhluk yang tadi sudah kita jabarkan. Sifat berikutnya adalah al-baqa. Sifat berikutnya adalah al-baqa. Kita akan membahas secara ringkas mengenai al-baqa. Tidak akan kita akhiri pembahasan mengenai baqa, namun akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, di sini kita sebutkan al-baqa yajibul baqa'u lillahi ta'ala. Yajibul baqa'u lillahi ta'ala. Jadi ini sifat yang ketiga. Bima'na annahu la yalhaquhu fana'. Li'annahu lamma thabata wujubu qidamihi ta'ala aqlan wajaba lahul baqa', li'annahu law amkana ayyal haqahul adam lantafa anhul qidam fahuwa tabaraka wa ta'ala al-baqi li dhatihi la baqiya li dhatihi ghairuhu. Jadi sifat baqa Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala wajib disifati dengan sifat kekal, dengan makna bahwa Allah ini tidak dikenai kepunahan, al-fana, bima'na annahu la yalhaquhul fana. Mengapa demikian? Dalilnya secara akal adalah li'annahu lamma thabata wujubu qidamihi ta'ala aqlan,
Jadi karena telah diterbukti bahwa qidam Allah itu wajib baginya secara akal, ya, wajabalahul baqa, maka wajib juga Allah itu disifati dengan sifat baqa, kekal. Li'annahu law amkana ayal haqqahul adam lantafa anhul qidam. Sebab jika mungkin bagi Allah dikenai ketiadaan, maka sifat qidam Allah ini akan ternafikan, akan tertiadakan. Fahuwa tabaraka wa ta'ala al-baqi li dzatihi la baqiya li dzatihi ghairuhu. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang baqi li dzatihi, kekal tanpa dikekalkan oleh sesuatu selainnya. Dan tidak ada yang kekal tanpa dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La baqiya li dzatihi ghairuhu. Jadi tidak ada yang kekal tanpa dikekalkan oleh sesuatu selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan keyakinan kita bahwa neraka kekal, surga juga kekal? Maka ini adalah kekal karena dijadikan kekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan lebih lengkap akan kita kaji pada sesi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semuanya ditetapkan dalam iman, dalam Islam, menjadi hamba-hamba yang soleh, yang senantiasa menyebarkan kebaikan dan kebenaran dimanapun kita berada. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.